Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada zaman ini, kekacauan merebak di berbagai tempat di dunia ini. Ada yang ditimbulkan atas nama agama, ada yang ditimbulkan demi untuk membuktikan kekuatan dan keunggulan duniawinya, ada yang disebabkan oleh perlawanan si miskin kepada si kaya, ada juga yang timbul disebabkan grup-grup politik ingin mempertahankan tampuk kekuasaannya di pemerintahan. Ada yang ditimbulkan oleh hal-hal sepele dalam lingkungan rumah tangga. Ada juga yang disebabkan karena tidak adanya pelaksanaan tanggung jawab satu sama lain, lalu menimbulkan percekcokan dan kekisruhan. Ada juga yang timbul demi untuk membuktikan keunggulan ras atau garis keturunan. Dan ada juga yang timbul karena menempuh cara-cara yang salah demi untuk mendapatkan haknya. Walhasil, kalau kita lihat dari sisi manapun, dunia tengah terjatuh pada jurang kehancuran. Sehingga orang miskin pun tidak selamat, tidak juga orang kaya. Tidak juga negeri-negeri maju, tidak juga negeri-negeri berkembang. Seolah-olah manusia yang menganggap dirinya modern dan maju juga beranggapan bahwa ini adalah zaman ilmu, pengetahuan, akal, dan cahaya sinar. Pada hakikatnya, mereka telah terjerumus dalam kegelapan. Mereka melupakan Allah Ta'ala dan menganggap duniawi sebagai sembahannya, menganggapnya sebagai Tuhannya, dan tengah berjalan menuju jurang kehancuran, bahkan sudah mendekatinya. Dalam kondisi demikian, tenggelamnya orang-orang non-muslim dalam gemerlap duniawi dapat difahami oleh akal manusia, karena dalam agama mereka telah tercipta kerusakan, dan untuk membimbing mereka kepada jalan Allah Ta'ala, agama mereka tidaklah memberikan solusi yang lengkap dan sempurna.
Namun, yang mengherankan adalah umat Islam. Sebab mereka memiliki kitab yang lengkap dan sempurna dan masih terjaga keasliannya, juga sesuai dengan janji Allah Ta'ala. Dia telah mengutus imam pada zaman ini untuk memperbaiki pertentangan dan kekeliruan dalam tafsir Quran atau agama yang disebabkan oleh perselisihan pendapat antara sesama ulama. Namun, justru alih-alih umat muslim mendengar seruan utusan Allah tersebut dan bersama-sama mengupayakan pada hal-hal yang dapat menyelesaikan pertentangan dan kekisruhan, justru mayoritas umat muslim malah mengikuti para ulama yang menciptakan kerusuhan atas nama agama yang dengan mengikutinya mereka enggan untuk mendengarkan seruan utusan Allah tadi. Untuk menyelesaikan kekacauan di dunia, untuk menciptakan kecintaan dan persaudaraan satu sama lain, dan untuk mengenal Allah Ta'ala sendiri telah mengaturnya. Namun, umat Islam tidak mau menaruh perhatian akan hal tersebut. Dan inilah yang menjadi penyebab umat muslim paling banyak mengalami kekacauan di dunia saat ini. Pemimpin agama dan pemerintahan mereka mendorong mereka pada kegelapan. Dan satu sama lain penduduk dari satu negara saling membunuh. Untuk memanfaatkan keadaan ini, dunia luar, khususnya kekuatan non-muslim, mensuplai peralatan perang dan bantuan pasukan untuk mengadu domba grup-grup muslim dan untuk mengeruk keuntungan bagi mereka. Walhasil ini merupakan tragedi yang sangat menyedihkan, dan bagi kita yang telah mengimani Hadrat Masih Maud alaihi salam dan bagi umat muslim lainnya, yakni umat muslim umum yang tidak beriman, di mana seharusnya kondisi ini menekankan bagi mereka untuk memanjatkan doa sebanyak-banyaknya. Hal ini juga kita harus menaruh perhatian untuk membuat kondisi amalan kita dan menjadikan kondisi ruhani kita seperti yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam dari kita. Karena jika kondisi amalan kita tidak seperti yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, maka bisa saja kita termasuk dalam golongan orang-orang yang terjerumus dalam kekacauan. Berkali-kali Hadrat Masih Maud alaihi salam menasihati anggota jemaat, yakni bagaimana seharusnya kondisi kalian pasca baiat. Untuk itu, cara apa yang akan atau yang seharusnya kamu tempuh? Saat ini saya akan sampaikan beberapa kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam yang menekankan pada hal-hal tersebut. Untuk itu kita harus menyimaknya dengan seksama. Janganlah beranggapan bahwa sebelum ini pun pernah mendengarnya atau pernah membacanya berulang-ulang, karena terkadang setelah membaca atau mendengar pun masih saja bisa lupa. Sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan hal ini secara berulang-ulang dan dari sudut pandang yang berbeda, dan selama bertahun-tahun dalam berbagai majelis, beliau menasihatkan para Ahmadi untuk memperbaiki keadaan diri. Ini menzahirkan bahwa
betapa khawatirnya beliau alaihissalam dengan jemaat beliau. Jangan sampai para Ahmadi melupakan tujuannya. Jangan sampai setelah baiat kerusakan menimpa mereka lagi. Dan jangan sampai mulai mengarah pada kegelapan. Dalam hal ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, bagi jemaat kami adalah penting bahwa pada zaman yang penuh dengan gemerlap, setiap arah berhembus angin kesesatan, kelalaian, dan kehilangan arah. Tempuhlah jalan takwa. Kondisi dunia saat ini menganggap hukum-hukum Allah Ta'ala tidak bernilai, tidak memperdulikan hak-hak dan wasiat-wasiat, tidak mengetahui apa hak kita dan bagaimana kita harus melaksanakannya, dan tidak memperdulikan apa-apa yang dinasihatkan pada mereka, yang mereka sendiri telah wasiatkan atau yang diwasiatkan kepada mereka. Mereka telah sedemikian rupa lupa dalam dunia dan kesibukannya secara berlebihan. Ketika sedikit saja mendapatkan kerugian duniawi, mereka langsung meninggalkan sisi agama dan menyia-nyiakan kewajiban pada Allah Ta'ala. Sebagaimana semua ini nampak ketika di pengadilan dan ketika pembagian hasil dengan rekan-rekan. Mereka memperlakukan satu sama lain dengan niatan serakah. Mereka terbukti lemah ketika menghadapi gejolak emosi diri. Disebabkan oleh hal yang sepele saja, mudah terpancing emosinya. Ketika Allah Ta'ala membiarkan mereka lemah, pada saat itu mereka tidak berani berbuat dosa. Mereka tidak berbuat dosa karena mereka tengah lemah. Mereka takut jangan sampai tertangkap dan dihukum. Namun ketika kelemahan itu hilang dan mendapatkan kesempatan untuk berbuat dosa, seketika itu juga dia terjerumus di dalam dosa. Beliau alaihissalam bersabda, sekarang di zaman ini, carilah ke berbagai tempat, maka kalian akan tahu bahwa seolah-olah ketakwaan sejati telah hilang, dan keimanan sejati benar-benar telah sirna. Namun karena Allah Ta'ala merestui, supaya jangan sampai ketakwaan sejati dan benih keimanan mereka disia-siakan, ketika Allah Ta'ala melihat bahwa saat ini panen sama sekali hampir sirna, lalu Allah Ta'ala menciptakan panen lainnya. Maksudnya, jika satu generasi akan rusak, atau banyak orang akan rusak, atau suatu kaum akan rusak, maka Allah Ta'ala menciptakan kaum lainnya lagi, dan menciptakan lagi. Beliau bersabda, Quran yang asli masih tetap ada, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan zikir ini, menurunkan Al-Quran ini, dan kamilah yang akan menjaganya. Bersabda, banyak juga hadis dan keberkatan, namun keimanan dan kondisi amalan benar-benar telah hilang dari dalam hati. Allah Ta'ala telah mengutusku supaya hal-hal ini terlahir kembali. Ketika Allah Ta'ala melihat medan lapangan ini kosong, maka tuntutan uluhiyatnya sama sekali tidak menyukai kondisi kekosongan ini. Jika keburukan menyebar, maka tuntutan ghairat ilahi, tuntutan uluhiyah ilahi untuk memenuhi medan lapangan itu kembali dengan orang-orang, atau menciptakan lagi orang-orang yang mendahulukan agama di atas dunia, yang menyegarkan kembali agama, yang menyebarkan agama, dan yang mengamalkan keagamaan. Beliau bersabda, aku sama sekali tidak menginginkan medan lapangan ini kosong dan orang-orang terjauh dari Allah Ta'ala. Untuk itu, sebagai pengganti mereka, Allah Ta'ala ingin menciptakan satu kaum baru yang hidup. Untuk itu, tabligh kita adalah semoga kehidupan takwa dapat diraih. Jadi, jika seorang Ahmadi melakukan baiat yang benar, maka dia harus ikut serta ke dalam golongan yang hidup, golongan orang yang hidup rohaninya. Jika tidak,
bayatnya tidak berguna? Apakah kaum ini hanya cukup dengan lisan saja, dengan mengatakan bahwa kami akan menjadi kaum baru? Tidak. Bahkan untuk itu, perlu menciptakan suatu perubahan kondisi amalan dan ketakwaan sejati. Barulah kita akan dapat menjadi kaum baru yang memahami hakikat Islam. Barulah kita akan menjadi orang yang meraih keridaan ilahi. Kita akan dapat menjadi orang yang memenuhi janji baiat. Apa hakikat Islam dan bagaimana kita dapat meraihnya? Berkenaan dengan ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Islam adalah nama suatu keadaan mengikuti segala hukum Allah Ta'ala, yang mana ringkasnya adalah taat kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan sejati dan seutuhnya. Muslim adalah orang yang mempersembahkan seluruh wujudnya di hadapan Allah Ta'ala, yakni dia hanya mengharapkan keridaan Tuhan tanpa berharap supaya dia dibebaskan dari azab, tanpa memendam suatu harapan dan tanpa mengharapkan hadiah apapun. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Yakni Muslim adalah orang yang mewakafkan wujudnya demi untuk meraih keridaan Allah Ta'ala, menyerahkan sepenuhnya, baik secara amalan maupun itikad, yang menjadi tujuan dan maksudnya semata-mata demi untuk meraih keridaan dan kebahagiaan Allah Ta'ala. Dan segenap kebaikan dan amalan saleh yang dilakukan olehnya tidaklah dianggap sebagai suatu beban atau kesulitan, melainkan di dalamnya terdapat upaya yang menimbulkan kelezatan dan keindahan. Jika akan melakukan suatu kebaikan atau jika mereka mengamalkan perintah Tuhan, dia tidak melakukannya dengan menganggap suatu beban di pundak, melainkan dalam setiap amalan baik yang dilakukannya, seyogianya manusia merasakan suatu kelezatan, kenikmatan di dalamnya. Hendaknya dilakukan dengan hati yang tulus, yang merubah segala macam kesulitan sebagai suatu kenyamanan. Muslim yang hakiki mencintai Allah Ta'ala setelah mengucapkan dan meyakini bahwa Dia adalah kekasihku, pelindungku, dan penciptaku, dan muhsin. Untuk itu, dia meletakkan kepalanya di haribaannya. Meskipun kepada seorang Muslim sejati dikatakan bahwa sebagai balasan atas amalan ini, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan surga, neraka, kesenangan, ataupun kelezatan. Namun dia sama sekali tidak akan pernah meninggalkan amalan salehnya dan kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Inilah kecintaan sejati kepada Allah Ta'ala yang ingin beliau alaihissalam ciptakan, yakni tidak didasari keinginan untuk mendapatkan imbalan, tidak juga dia melakukannya karena takut pada neraka, dan bukan juga didasari keinginan untuk mendapatkan surga, melainkan harus didasari kecintaan yang tulus kepada Allah Ta'ala, sekalipun dia tidak mendapatkan apa-apa karenanya. Tetap saja harus mencintai Allah Ta'ala, karena ibadah kepada Allah Ta'ala dan jalinan hubungan dengannya dan fana dalam ketaatannya tidaklah didasarkan atas keinginan untuk dibebaskan dari hukuman atau demi untuk mendapatkan ganjaran. Bahkan pada hakikatnya dia menganggap wujudnya sebagai sesuatu yang diciptakan semata-mata untuk mengenal Allah Ta'ala, mencintainya dan untuk taat kepadanya, dan tidak ada maksud lainnya lagi. Untuk itu, ketika dia membelanjakan segenap potensi pemberian Tuhan dengan didasari tujuan dan maksud tersebut, nampak kepadanya wajah kekasihnya yang hakiki. Jika kalian akan menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala tanpa didasari pamrih, maka akan nampak wajah Allah Ta'ala, lalu akan tercipta jalinan yang benar. Pandangannya tidak tertuju pada surga maupun neraka, melainkan hanya tertuju pada keridaan Allah Ta'ala semata. Hadrat Masih Maud alaihissalam
menjelaskan mengenai kondisi pribadi dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala? Bersabda, "Aku katakan, jika kepadaku diyakinkan bahwa sebagai buah dari kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala malah akan mendapatkan hukuman sekeras-kerasnya, maka demi Tuhan aku katakan bahwa fitratku akan selalu siap untuk bersabar dari segala penderitaan dan kesulitan itu dengan penuh kelezatan, rasa cinta, dan suka hati. Dan meskipun kepadaku diyakinkan bahwa sebagai buahnya aku akan mendapatkan penderitaan dan azab, maka fitratku akan menganggap perbuatan tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan walau satu langkah lebih besar dari 1000 kematian, bahkan tak terhingga, dan aku menganggapnya sebagai kumpulan musibah dan penderitaan." Bersabda, seorang muslim sejati menganggap melanggar perintah ilahi sebagai penyebab kehancuran bagi dirinya. Sekalipun kepadanya dijanjikan kesenangan dan ketentraman yang sangat banyak untuk bersikap tidak taat. Bersabda, untuk menjadi seorang muslim yang hakiki adalah perlu untuk meraih fitrat seperti itu, yakni keitaatan dan kecintaan kepada Allah Ta'ala jangan didasari oleh harapan untuk mendapatkan ganjaran atau takut pada hukuman, melainkan harus menjadi keistimewaan yang alami dan bagian dari fitrat. Lalu kecintaan itu akan dengan sendirinya menciptakan sebuah surga baginya, dan inilah yang merupakan surga hakiki. Tidak ada manusia yang dapat masuk ke surga sebelum dia menempuh jalan tersebut. Untuk itu kalian yang menjalin hubungan denganku, aku nasihatkan untuk memasuki jalan ini, karena inilah yang merupakan jalan hakiki untuk mendapatkan surga. Walhasil, inilah harapan dan keinginan Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada kita berkenaan dengan kecintaan dan jalinan dengan Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa bersikap itaat secara sempurna kepada segala perintah Allah Ta'ala dan hanya meraih keridhaannya semata bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini adalah suatu perkara yang memerlukan adanya upaya yang gigih. Dengan begitu, baru akan meraih tujuan menjadi seorang Ahmadi. Sebagaimana beliau alaihissalam sendiri mengangkat pertanyaan ini, yakni apakah bersikap itaat merupakan perkara yang mudah? Beliau bersabda, orang yang tidak taat sepenuhnya berarti dia mencemarkan nama baik jemaat ini. Perintah tidak hanya satu, melainkan banyak. Sebagaimana surga memiliki banyak pintu, sehingga manusia dapat memasukinya melalui salah satu pintunya, begitu juga neraka pun memiliki banyak pintu. Jangan sampai kalian menutup salah satu pintu neraka, namun tetap membiarkan pintu yang lainnya terbuka. Lalu beliau bersabda, ingatlah, hanya dengan mendaftarkan nama saja, tidak lantas akan masuk ke dalam jemaat ini, sebelum menciptakan hakikat tersebut di dalam diri. Bersabda, saling mencintailah satu sama lain, janganlah saling merampas hak satu sama lain, dan jadilah seperti orang yang tergila-gila di jalan Allah Ta'ala, supaya Tuhan mencurahkan karunia-Nya pada kalian. Selebihnya tidak ada artinya. Beliau alaihissalam menjelaskan bahwa untuk meraih karunia Allah Ta'ala adalah penting untuk beriman secara sempurna dan mengamalkannya. Contohnya adalah seperti dengan hanya mengatakan manisan atau manis-manis saja, tidak lantas rasa manis akan ada di mulut sebelum kita memakan makanan yang manis. Begitu jugalah hanya pernyataan kecintaan kepada Allah Ta'ala di mulut saja tidak akan memberikan manfaat apa-apa sebelum ada pengamalan dan sebelum ada pengamalan. Dan pengamalan akan terbukti
jika seseorang melepaskan beban sikap mendahulukan dunia, lalu memilih untuk mendahulukan agama. Beliau alaihissalam bersabda, jika jemaat kita ingin membahagiakan Allah Ta'ala, maka dahulukanlah agama. Jika ingin membahagiakan Allah Ta'ala, maka dahulukanlah agama. Agama harus menjadi prioritas kalian. Beliau memperingatkan bahwa jika di dalam diri kalian tidak terdapat kesetiaan dan keikhlasan, berarti kalian adalah pendusta. Dan dalam corak seperti ini, orang yang tidak setia akan binasa sebelum musuhnya. Bersabda, Allah Ta'ala tidak akan bisa tertipu, tidak dapat ditipu, dan tidak juga ada yang dapat menipunya. Untuk itu perlu untuk menciptakan keikhlasan sejati dan kejujuran. Lebih menerangkan lagi perkara mendahulukan agama di atas dunia, yakni bagaimana kalian dapat meraihnya dan bagaimana para sahabat Rasulullah memberikan prioritas dan bagaimana seharusnya kalian mengupayakannya. Beliau alaihissalam bersabda, lihatlah, ada dua jenis manusia. Pertama adalah orang yang setelah masuk Islam lalu menyibukkan diri untuk perdagangan dunia dan segala urusannya dan dikendalikan oleh setan. Bersabda, bukanlah maksudku bahwa berdagang atau pekerjaan duniawi dilarang. Bukan, karena para sahabat Rasulullah pun berdagang, namun mereka senantiasa mendahulukan agama di atas dunia. Mereka menerima Islam, lalu ilmu sejati berkenaan dengan Islam yang memenuhi hati mereka dengan penuh keyakinan telah diraih oleh mereka. Inilah sebabnya dalam medan apapun, mereka tidak pernah tergelincir karena serangan setan. Setan tidak dapat menyerang mereka. Setan tidak dapat menguasai mereka. Meskipun mereka tengah melakukan pekerjaan duniawi, tapi ingatan mereka selalu tertuju pada Allah Ta'ala. Tidak ada perkara yang dapat menghentikan mereka dari menzahirkan kebenaran. Beliau bersabda, dari ini maksud saya adalah orang yang sama sekali menjadi hamba dan budak dunia, seolah-olah menjadi penyembah dunia. Mereka biasanya dikuasai dan dikendalikan oleh setan. Kedua, jenis orang yang selalu memikirkan kemajuan rohaninya. Inilah golongan orang yang disebut sebagai Hizbullah, yakni golongan yang selalu unggul dalam melawan setan. Karena harta dapat bertambah dengan berdagang, untuk itu Allah Ta'ala menyebut keinginan untuk mencari agama dan meningkatkan keruhanian sebagai suatu perdagangan. Sebagaimana berfirman, Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Artinya, maukah aku beritahu kalian mengenai suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Bersabda, perdagangan yang paling baik adalah agama yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi, aku katakan kepada kalian dengan menggunakan kalimat Allah Ta'ala tadi, yakni, Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Bersabda, aku katakan kepada orang-orang yang mana saya menaruh harapan besar atas mereka, yakni orang yang tidak mengurangi kemajuan rohani dan kecintaannya. Sebaliknya, aku khawatir pada orang yang mengurangi keinginan untuk maju kerohaniannya. Jangan sampai setan menguasainya, yakni orang yang tidak bersikap istiqomah dan tidak dapat meneguhkan prioritas agama di atas dunia, lalu kemalasan pun mulai muncul dan perlahan-lahan masuk ke dalam pelukan setan. Bersabda, untuk itu jangan sekali-kali malas. Sesuatu yang belum faham, tanyakanlah supaya ilmu dan ma'rifat bertambah. Bertanya tidaklah diharamkan. Meskipun kalian khawatir yang ditanyai itu akan menolak, seyogianya tanyakanlah. Jika ada yang mengingkari suatu hal, gair misalnya, tabligilah mereka. Tuntutan keadilan adalah bertanyalah. Seorang mukmin jika ingin mendapatkan kemajuan dalam amalan, dia harus menuntut ilmu dan ajukanlah pertanyaan.
Orang yang ingin maju dalam keilmuan hendaknya membaca Quran Syarif dengan seksama. Jika ada yang tidak difahami, tanyakanlah. Jika beberapa makrifat tidak difahami, tanyakanlah kepada orang lain dan berikanlah manfaat. Bersabda, Quran Syarif merupakan lautan rohani yang pada bagian dasarnya terdapat mutiara-mutiara yang tak ternilai harganya. Suatu ketika, Hadrat Masih Maud alaihissalam menekankan pada para Ahmadi perihal keutamaan takwa, bersabda, hal yang menjadi tujuan pengutusan kami adalah kosongnya medan takwa. Ketakwaan harus ada, bukannya dengan mengangkat pedang. Jangan mengangkat pedang. Jangan memenggal kepala orang seperti yang dilakukan oleh beberapa grup radikal atau teroris saat ini yang melakukan itu atas nama Islam. Melainkan, kita harus menyebarkan agama, mentabligan agama, mentarbiyati. Pertama-tama, ciptakanlah ketakwaan di dalam diri. Jika takwa ada, maka seluruh pekerjaan pun perlahan-lahan akan dimulai. Bersabda, janganlah kalian mengangkat pedang, itu haram. Jika kalian menjadi orang yang bertakwa, maka seluruh dunia akan menyertaimu. Walhasil, raihlah ketakwaan. Orang yang minum minuman keras atau agama yang menjadikan minuman keras sebagai bagian besar di antara syiarnya, mereka tidak mungkin akan berkaitan dengan takwa. Mereka tengah berperang melawan kebaikan. Jika Allah Ta'ala memberikan keberuntungan kepada kita dan memberikan taufik untuk berperang melawan keburukan, lalu meningkat dalam medan ketakwaan dan kesucian, inilah yang merupakan kesuksesan besar dan tidak ada sesuatu yang lebih berpengaruh lebih dari ini. Janganlah berperang dengan pedang. Untuk menciptakan ketakwaan, pertama-tama kalian harus berperang melawan hawa nafsu diri. Setelah itu, manusia dapat menyampaikan pesannya kepada orang lain yang dengannya orang tidak akan tersinggung. Bersabda, coba lihat seluruh agama di dunia saat ini. Ketakwaan yang merupakan tujuan telah hilang dari mereka, dan segala kehormatan duniawi dijadikan sebagai Tuhan. Tuhan yang hakiki tersembunyi, Tuhan sejati dihina. Namun sekarang Tuhan menghendaki supaya diimani dan dikenali oleh dunia. Orang yang menganggap dunia sebagai Tuhan, mereka tidak mungkin dapat bertawakal. Setiap orang perlu untuk mengevaluasi diri, yakni apakah untuk melaksanakan hak-hak Allah, kita justru tengah berupaya meraih tujuan duniawi? Apakah perhatian kita lebih banyak tertuju pada tujuan duniawi? Jika kita ingin melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala, maka kita harus mendahulukan agama dan mengesampingkan tujuan duniawi. Jadi, kita harus melihat apakah kita tengah mendahulukan agama atau dunia yang lebih dominan dari keagamaan kita. Apakah ketakwaan kita tengah meningkat atau malah menurun? Dalam menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatkan kerohanian dan menciptakan jalinan dengan Allah Ta'ala, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga lebih memberikan penekanan untuk meningkatkan ilmu keagamaan. Dalam hal ini beliau bersabda, pahamilah ikatan antara mursyid dengan murid seperti ikatan guru dengan murid. Sebagaimana murid mengambil manfaat dari guru, begitu juga murid mengambil manfaat dari mursyidnya. Namun, jika seandainya murid menjalin ikatan dengan guru, namun tidak meningkat ilmunya, berarti si murid tidak dapat menarik manfaat dari sang guru. Inilah kondisi murid yang hanya menjalin hubungan saja dengan guru atau ustadz, mengenalnya, namun tidak memperoleh ilmu darinya atau tidak mengamalkan perkataannya, maka si murid tidak dapat mengambil manfaat darinya. Begitu jugalah ikatan antara murid dan mursyid.
Dengan hanya mengatakan bahwa saya memiliki ikatan dengannya, dia tidak dapat mengambil manfaat darinya sebelum mengamalkan apa-apa yang dinasihatkan padanya. Beliau bersabda, jadi dalam hal ini ciptakanlah jalinan lalu tingkatkanlah ilmu. Setelah sampai pada satu makom, seorang pencari kebenaran hendaknya jangan terhenti. Jika tidak, setan yang terkutuk akan mengarahkan kita ke arah lain. Seperti halnya dalam air yang tergenang, akan timbul bakteri. Jika air tergenang sampai beberapa masa, maka akan timbul bau tak sedap. Begitu juga, jika seorang mukmin tidak berusaha untuk kemajuannya, maka dia akan jatuh. Jika kamu seorang mukmin yang benar, maka harus melangkah ke arah kemajuan. Jika terus berdiri pada satu tempat, maka tidak akan terus berdiri, melainkan akan jatuh tersungkur. Bersabda adalah tugas seorang yang beruntung untuk selalu sibuk mencari agama. Tidak ada manusia yang lebih sempurna dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini. Namun beliau pun mendapatkan pendidikan dengan memanjatkan doa Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku. Lantas, siapa yang berkeyakinan penuh atas ilmu dan ma'rifatnya sendiri, lalu terhenti pada suatu tempat dan tidak merasa perlu untuk meningkat di masa yang akan datang. Semakin manusia meningkat dalam ilmu dan ma'rifatnya, dia akan terus mengetahui bahwa masih banyak hal yang masih harus dicari solusinya. Seperti layaknya anak-anak yang pada mulanya menganggap bentuk geometri tidak berarti sama sekali. Mereka juga pada pandangan awal menganggap beberapa perkara sebagai sesuatu yang sia-sia. Namun pada akhirnya, perkara itu jugalah yang akan nampak kepadanya dalam corak kebenaran. Untuk itu, seiring dengan merubah kapasitas diri, betapa perlunya untuk melengkapi segala perkara untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Kalian telah menerima jemaat ini setelah terlebih dahulu meninggalkan kesia-siaan. Namun, jika kalian tidak meraih ilmu dan basirat sepenuhnya mengenai hal itu, lantas tidak ada manfaat baiat kalian. Tidak ada manfaatnya dengan mengatakan bahwa kami telah baiat dan telah menjadi Ahmadi atau Ahmadi keturunan sebelum kamu sendiri meraih ilmu. Sebelum kamu meningkatkan ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan, tidaklah status sebagai Ahmadi keturunan atau baiatan akan memberi manfaat pada kalian. Bersabda, bagaimana dalam keyakinan dan ma'rifat kalian akan timbul kekuatan jika ilmu tidak ditingkatkan. Disebabkan oleh hal-hal sepele saja, langsung timbul keraguan, dan pada akhirnya dikhawatirkan goyah langkahnya. Banyak sekali orang yang mundur atau yang melontarkan protesan, atau ada juga yang masih teguh dalam jemaat atau agama dengan alasan sanak kerabatnya adalah Ahmadi. Orang seperti ini tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Jika dia menuntut ilmu, maka berapa banyak keraguan tadi dapat terjauh dari benaknya dan tidak akan goyah lagi, dan setan tidak akan menyerangnya. Sebagaimana sebelumnya, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menasihatkan untuk merenungkan Al-Quran Karim. Begitu juga, kita harus menaruh perhatian untuk membaca buku-buku Masih Maud alaihissalam dan meningkatkan ilmu agama kita. Demikian pula, kita harus berusaha untuk menjalin hubungan dengan khilafat. Nikmat MTA yang Allah Ta'ala anugerahkan, tegakkanlah hubungan kedekatan dengan khilafat melalui perantaraannya dan ambillah manfaat dari MTA untuk menyaksikan semua program khalifah. Orang yang membina hubungan ini dengan perhatian khusus. Banyak sekali orang yang menyimak MTA dan menjalin hubungan dengan MTA, mereka menulis surat kepada saya, menyatakan bahwa keimanannya dan keyakinannya semakin meningkat berkat menonton MTA. Jadi, ini merupakan sarana yang besar yang mana setiap Ahmadi harus mengambil manfaat. Hadrat Masih Maud alaihissalam menasihatkan untuk saling mencintai satu sama lain, memahami penderitaan, dan melaksanakan kewajiban satu sama lain. Dalam hal ini, beliau bersabda, sebenarnya, secara intern, seluruh jemaat tidaklah memiliki derajat yang sama. Tidaklah mungkin semuanya sama. Apakah dari hasil penanaman benih muncul gandum yang sejenis?
Setelah kita semaikan benih, tidak lantas semua benih tadi berbuah. Banyak juga biji yang pada akhirnya rusak, atau ada juga yang dimakan burung, ada juga yang disebabkan oleh suatu alasan tidak bisa berbuah. Walhasil, biji yang baik di antara biji-bijian tadi dan memiliki kemampuan untuk tumbuh, tidak ada yang dapat merusaknya. Jemaat yang siap untuk Allah Ta'ala, beliau bersabda, kazara'in, yakni layaknya seperti sebidang sawah. Untuk itu, kemajuannya adalah perlu berdasarkan prinsip tadi. Ada yang lemah dan ada yang banyak ilmu agamanya, ada yang lebih baik dari sudut-sudut pandang, ada yang memiliki suatu kebaikan dan mereka tumbuh berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Jika ada yang lemah, tugas yang kuatlah untuk mengajaknya bersama. Bersabda, harus ada aturan untuk menolong saudara yang lemah dan diberikan kekuatan. Tidaklah sesuai jika ada dua bersaudara, yang satu bisa berenang, yang satunya lagi tidak bisa. Lantas, tidakkah yang bisa berenang memiliki kewajiban untuk menyelamatkan yang tidak bisa berenang dari ketenggelaman, atau malah menenggelamkannya? Adalah kewajibannya untuk menyelamatkannya dari ketenggelaman. Untuk itu, di dalam Quran Syarif difirmankan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yakni saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Pikullah beban saudara yang lemah dan sertailah dalam perkara amal, keimanan, dan pengorbanan harta. Jika ada kelemahan dalam amalan, bantulah. Bagaimana caranya? Bukan dengan cara mengikuti kelemahan itu, melainkan berusahalah untuk menjauhkannya. Jika dalam keimanannya terdapat kelemahan, jika keimanan kamu kokoh, maka berupayalah untuk menyelamatkan keimanannya. Jika ada kelemahan dari sisi keuangan, jika kamu dapat memberikan bantuan harta, lakukan. Namun jika tidak, beritahukanlah kepada nizam jemaat, nizam harus membantunya sebatas kemampuan yang dimiliki. Bersabda, jika ada kelemahan jasmani pun obatilah. Kondisi sehat, jika sakit tentu jelas obatilah. Bersabda, tidak bisa dikatakan sebuah jemaat jika orang-orang yang kuat di dalamnya tidak membantu orang-orang yang lemah. Ada juga dalam corak menutupi kelemahannya. Alih-alih saling mengumbar kelemahan, tutupilah kelemahan. Inilah ajaran yang didapat oleh para sahabat, yakni jangan bersikap kesal melihat kelemahan orang-orang yang baru baiat. Karena sebelum ini pun kalian lemah juga. Begitu juga penting untuk mengkhidmati yang tua maupun muda dan memperlakukannya dengan kecintaan dan kelembutan. Tidak dikatakan sebuah jemaat jika orang-orang di dalamnya saling memakan. Biasanya jika 4 orang duduk bersama, lantas menggunjing kelemahan saudaranya yang lemah. Memang, tidak ada yang dapat memakan saudaranya. Maksud makan di sini seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, yakni kalian menggunjing. Dengan begitu, sama saja dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Janganlah melihat keburukan orang lain, lihatlah kebaikannya. Bersabda, suatu jemaat tidak bisa dikatakan jemaat jika saling memakan satu sama lain, jika 4 orang duduk bersama, lantas menggunjing kelemahan saudaranya yang lemah, mulai menceritakan keburukannya dan menghinanya, dan memandang sebelah mata pada orang yang lemah dan miskin, dan memandang mereka dengan penuh kebencian, melainkan dalam suatu perkumpulan harus ada kekuatan dan tercipta persatuan yang dengannya akan tercipta rasa kasih sayang dan keberkatan. Saya perhatikan, disebabkan karena hal yang sepele saja, timbul pertentangan yang mana hal itu mengakibatkan para penentang yang selalu berusaha mencari kelemahan kita, membesar-besarkan hal sepele itu di surat kabar dan menyebarkannya. Beliau al-Islam bersabda, dengan perbuatan tersebut dapat menyesatkan orang-orang. Mereka memberitahukan pada orang lain dengan mengatakan, coba lihat, ini kelemahan-kelemahan mereka, dan orang-orang langsung menelannya bulat-bulat tanpa diteliti sehingga jadi terprovokasi. Bersabda, namun jika kelemahan intern tadi tidak ada, lantas bagaimana orang lain akan berani untuk menyebarkan kabar tadi dan menipu orang lain dengan memuatnya di surat kabar? Kenapa kekuatan akhlaki tidak diperluas? Ini akan bisa diperoleh jika rasa simpatik, kasih sayang, sikap memaafkan dan mengasihi dilakukan. Dan sikap kasih sayang, simpati,
menutupi kelemahan diprioritaskan dari segala kebiasaan lainnya. Yakni, jika melihat keburukan orang lain, tutupilah. Bukannya malah menzahirkan aibnya itu, dibeberkan kelemahannya itu, atau sungguh aneh kebiasaan pada masa ini. Sekarang, suami istri pun sudah mulai saling membeberkan kelemahan pasangannya satu sama lain, bahkan sampai merekamnya. Disebabkan karena hal sepele saja, jangan langsung bersikap kasar, yang darinya akan mengakibatkan ketersinggungan dan penderitaan. Menasihatkan berkenaan dengan persaudaraan dan kasih sayang, beliau alaihissalam bersabda, ketentraman tidak akan tercipta dalam jemaat kita sebelum tercipta rasa simpatik sejati satu sama lain. Jika ingin tentram, maka harus ada sikap saling mengasihi satu sama lain. Orang yang diberikan kekuatan, cintailah yang lemah. Bersabda, saya mendengar jika ada yang tersesat malah disikapi dengan perlakuan yang tidak baik, bahkan bersikap penuh kebencian dan antipati kepadanya. Padahal yang seharusnya adalah mendoakannya, mengasihinya, dan menasihatinya dengan kelembutan dan akhlak baik. Namun alih-alih begitu, malah penuh dengan kedengkian. Jika tidak dimaafkan, tidak dikasihi, maka akan rusak dan akibatnya buruk. Bersabda, Allah Ta'ala tidak menghendaki perbuatan seperti itu. Akan dikatakan suatu jemaat jika saling menyayangi dan menutupi kelemahan satu sama lain. Jika kondisi ini tercipta, maka akan menjadi satu wujud dan satu sama lain menjadi bagian tubuh yang utuh dan menganggap diri sendiri lebih dari saudara kandung. Jika ada anak seseorang melakukan kesalahan, maka tutupilah kelemahannya dan dinasihati secara terpisah, sekali-kali tidak ingin menyebarkan kelemahannya itu. Jika kita melihat kelemahan anak kita sendiri, maka dia paham dan tidak menyebarkan kelemahan anak kita itu kepada orang lain. Jika yang melakukan kerabat dekat, maka kelemahannya disembunyikan, tidak lantas disebarkan. Bersabda, lantas ketika Allah Ta'ala menjadikan kita bersaudara, lantas apakah pelaksanaan hak kepada saudara seperti itu? Maksud saudara di sini adalah kerabat. Saudara jasmani tidak meninggalkan cara persaudaraan. Beliau memberikan contoh kerabat beliau alaihissalam sendiri. Saya perhatikan Mirza Nizamuddin dan lain-lain adalah kerabat Hadrat Masih Maud alaihissalam dan juga merupakan penentang beliau alaihissalam dan sudah terjauh dari agama, yakni menjalankan kehidupan yang bebas. Namun jika menghadapi suatu masalah, maka ketiga bersaudara itu bersatu dan melupakan segalanya. Bersabda, terkadang manusia dapat belajar sesuatu dari hewan, monyet, atau anjing. Tidaklah berberkat jika ada perpecahan dalam intern. Cara persaudaraan ini pula lah yang diingatkan kepada para sahabat oleh Allah Ta'ala. Sekalipun membelanjakan emas sebesar gunung sekalipun, maka tidak akan dapat membeli persaudaraan tersebut seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka. Demikian pula lah Allah Ta'ala mendirikan jemaat ini, dan persaudaraan seperti itulah yang akan Allah tegakkan dalam jemaat ini. Bersabda, aku menaruh harapan yang sangat besar kepada Allah Ta'ala. Dia telah berjanji bahwa ja'ilul ladzina taba'uka fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Yakni, aku akan berikan keunggulan kepada orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang yang ingkar sampai hari kiamat. Bersabda, aku mengetahui dengan pasti bahwa dia akan mendirikan satu jemaat yang akan unggul di atas orang ingkar sampai hari kiamat. Namun masa ini yang merupakan masa-masa ujian dan masa-masa lemah, pada zaman itu kondisi masih lemah. Saat ini khususnya para Ahmadi Pakistan hendaknya menaruh perhatian bahwa masa-masa kelemahan ini di mana baik itu pada level pemerintah maupun level lembaga-lembaga hukum dan juga pegawai pemerintahan, mereka tengah melakukan penentangan pada jemaat di Pakistan lebih besar dari sebelumnya. Pada masa-masa ini, secara khusus berusahalah untuk menciptakan perubahan dalam diri. Bersabda,
Ini adalah masa-masa penuh kelemahan yang mana tengah memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mengislah diri dan menciptakan perubahan diri. Ketahuilah bahwa saling mencurigai satu sama lain, menyakiti hati, berkata kasar, menimpakan penderitaan pada orang lain, dan menganggap hina pada orang lain yang lemah dan tak berdaya merupakan dosa besar. Sekarang di antara kalian telah terbina satu persaudaraan baru. Mata rantai sebelumnya telah terputus. Allah Ta'ala telah menciptakan kaum baru ini, yang di dalamnya berbagai jenis orang ikut serta, apakah kaya, miskin, tua, muda. Adalah kewajiban mereka yang tidak mampu untuk menghargai dan menghormati saudara kalian yang sudah mapan, dan sebaliknya, kewajiban bagi mereka yang kaya untuk membantu yang tidak mampu. Janganlah menganggapnya miskin dan hina, karena mereka pun adalah saudara juga. Meskipun ayah jasmani kalian berbeda-beda, namun pada akhirnya, bapak rohani kalian semua adalah satu, dan merupakan ranting yang berasal dari satu pohon. Untuk memperbaiki kita, beliau alaihissalam menasihatkan kita untuk membaca buku beliau berjudul Bahtera Nuh, dan menasihatkan untuk membacanya berulang-ulang. Sebagaimana beliau alaihissalam bersabda, berkali-kali aku katakan pada anggota jemaatku, untuk jangan meyakini sepenuhnya pada baiat ini saja, sebelum kalian sampai pada hakikat kalian. Sebelum kalian sampai pada hakikat, kalian belum mendapatkan keselamatan. Orang yang merasa cukup dengan kulit, dia akan luput dari inti. Hanya melihat bagian luar saja, tidaklah cukup sebelum kalian berusaha untuk meraih kandungan isinya. Bersabda, jika sang murid tidak mengamalkan, maka kesolehan seorang suci tidak akan memberi faedah padanya. Jika ada seorang tabib memberikan resep pada seseorang, namun resep itu hanya disimpan saja di suatu tempat, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari resep itu. Begitu juga resep, seperti halnya seseorang meminta resep dari dokter, namun resep itu tidak ditebus dan digunakan, lantas mengatakan, saya belum sembuh. Begitu jugalah kondisi orang yang sakit rohani. Meskipun sudah mendengarkan nasihat, namun tidak diamalkan, maka tidak ada manfaatnya. Bersabda, sama sekali tidak akan bermanfaat, karena manfaat merupakan buah dari mengamalkan tulisan yang ada pada kertas resep tersebut, yang darinya dia luput. Bersabda, telaahlah buku Bahtera Nuh berulang-ulang, dan selaraskanlah diri masing-masing sesuai dengan isi buku tersebut. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya orang yang mensucikan dirilah yang berhasil. Bersabda, ribuan pencuri, pezina, penjahat, pemabuk mengaku sebagai umat Rasulullah. Namun apakah mereka umat dalam arti yang sebenarnya? Sama sekali tidak. Yang disebut umat adalah orang yang sepenuhnya mengamalkan ajaran Rasulullah. Lalu, beliau menjelaskan berkenaan dengan pentingnya untuk menekankan, untuk memperdengarkan dan membacakan buku Bahtera Nuh di kalangan jemaat. Beliau bersabda, dalam buku Bahtera Nuh, aku telah menulis ajaranku, dan penting bagi setiap orang untuk mengetahui hal tersebut. Seyogianya jemaat-jemaat di berbagai kota mengadakan acara-acara untuk memperdengarkan buku tersebut kepada semua. Kirimlah orang yang luang waktu dan siap untuk membacanya. Jika dibagikan begitu saja bukunya, meskipun jumlahnya 50.000 eksemplar, tetap tidak akan cukup. Dengan dibuatnya upaya seperti itu akan tersebar, sehingga persatuan yang kita harapkan akan tercipta dalam jemaat ini. Walhasil, untuk itu, di mana di jemaat-jemaat diaturkan untuk diperdengarkan dan dibacakan, begitu pula harus diaturkan supaya disampaikan pada acara MTA. Setiap kita harus menjadikannya sebagai bagian dari kehidupannya. Kita sendiri pun harus membacanya dan harus berusaha untuk mengamalkannya. Dalam hal menjelaskan berkenaan dengan nasihat untuk terhindar dari keburukan dan tanda-tanda seorang Ahmadi hakiki, Hadrat Masih Maud bersabda, tugas kalian saat ini adalah hendaknya kalian harus menyibukkan diri untuk berdoa, istighfar, ibadah, pensucian diri, dan membersihkan jiwa. Dengan begitu, jadikanlah diri sendiri layak akan pertolongan Allah Ta'ala dan perhatiannya yang telah dia janjikan. Meskipun Allah Ta'ala telah memberikan janji-janji yang agung dan nubuatan-nubuatan padaku, yang berkenaan dengannya yakin bahwa itu semua akan tergenapi. Namun kalian jangan lantas berbangga diri, karena itu hindarilah cara-cara zahir dan sembunyi-sembunyi dari berbagai jenis kedengkian, iri hati, kebencian, ghibat, takabur, dan berbangga diri, kefasikan, dan dosa. Dan tinggalkanlah juga kemalasan dan kelalaian. Ingatlah dengan baik bahwa kemenangan pada akhirnya didapatkan oleh orang-orang muttaqi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal aqibatu lil muttaqin.
Untuk itu berfikirlah untuk menjadi orang yang bertakwa, karena kemenangan akan diraih oleh orang muttaqi. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi Ahmadi hakiki dan melaksanakan ajaran beliau alaihissalam. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala dan menjadi orang-orang yang meraih ridhonya, melaksanakan perbaikan diri sendiri, dan menaruh perhatian untuk meningkatkan ilmu dan menjadi orang-orang yang melaksanakan hak-hak hamba Allah Ta'ala. Pada saat ini khususnya, sebelumnya pun telah saya isyarahkan bahwa doakan juga untuk kondisi Pakistan saat ini, dan para Ahmadi Pakistan sendiri juga hendaknya berdoa untuk diri mereka sendiri banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dari segala keburukan. Secara umum, kekisruhan yang terjadi di dalam negeri juga disebabkan karena para maulwi. Semoga Allah Ta'ala melindungi negeri itu dan dari kejahatan para maulwi. Secara umum, doakan juga untuk dunia saat ini. Dunia saat ini dengan cepatnya tengah menjurus pada peperangan. Rusia dan Amerika keduanya tengah sibuk melakukan persiapan. Sebenarnya mereka ingin membuktikan keunggulannya masing-masing dan menggunakan alasan untuk memberikan hak kepada pihak yang dizalimi. Sebenarnya mereka mengatasnamakan ingin memberikan hak pada pihak yang lemah, yakni di dalamnya termasuk negeri-negeri Muslim. Sebetulnya mereka ingin menghancurkan mereka. Semoga Allah telah memberikan akal kepada umat Islam dan alih-alih meminta pertolongan kepada mereka, semoga mereka mengambil keputusan sendiri dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada rakyatnya. Dan semoga sebaliknya rakyat pun melaksanakan kewajibannya pada pemerintahnya. Dan grup-grup teroris yang melakukan gerakannya dengan mengatasnamakan Islam, semoga Allah telah mencengkram mereka dan memberikan akal dan pemahaman kepada kedua belah pihak. Dan yang terpenting, semoga mereka beriman kepada imam zaman, karena tanpa beriman padanya tidak ada cara lain untuk selamat atau bertahan dalam corak apapun. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada mereka, dan alih-alih menjadi bagian kezaliman ini, semoga umat Islam menjadi orang-orang yang menyebarkan ajaran kecintaan, kasih sayang, dan persaudaraan sesuai dengan ajaran Islam yang hakiki, dan menjadi orang-orang yang melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.